Pernahkah kita membayangkan pertanyaan kecil dari celoteh murid bisa menjadi awal dari sebuah petualangan besar yang menyenangkan? Perkenalkan, saya Nur Aini Oktavia yang biasa dipanggil dengan nama Teacher Via. Saya adalah guru dan fasilitator pembelajaran mendalam Kemendikbudristek Republik Indonesia dari SD Muhammadiyah Manyar, Gresik, Jawa Timur, yang akan menemani petualangan belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk mewujudkan sekolah ramah iklim, hijau, dan berkelanjutan untuk bumi kita tercinta. Di sekolah kami terdapat program makan siang bersama di dining room dengan konsep family style. Namun, tidak banyak yang tahu, limbah sisa makan siangnya dibuang kemana ya? Ini adalah kebun belakang sekolah. Di sini banyak sekali terdapat tanaman, namun sayangnya masih belum terawat secara maksimal. Di sini juga masih terdapat banyak area yang bisa dimanfaatkan. Dua hal inilah yang menjadi awal mula petualangan belajar ini dimulai. Critical thinking in action, integrasi STEAMS, design thinking, dan pembelajaran mendalam dalam proyek inovasi hijau aqua farming di sekolah dasar. Berdasarkan rapot pendidikan SD Muhammadiyah Manyar tahun 2025, capaian karakter penalaran kritis siswa berada pada skor 59,2 dan mengalami penurunan 1,52 poin. Hasil pretest penalaran kritis siswa kelas 4 juga menunjukkan rata-rata 66,72. Data ini menunjukkan bahwa pembelajaran masih perlu diperkuat agar siswa tidak hanya memahami materi, tetapi mampu menganalisis, mengevaluasi bukti, dan mengambil keputusan secara logis. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran mendalam yang bermakna kontekstual dan berbasis pengalaman nyata. Dalam konteks sekolah Muhammadiyah, penguatan penalaran kritis juga selaras dengan nilai Islam tentang penggunaan akal secara bertanggung jawab, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Sebagai solusi, saya mengembangkan inovasi critical thinking in action, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan STEAMS, design thinking, dan pembelajaran mendalam dalam proyek inovasi hijau aqua farming. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar sains dan matematika, tetapi menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah nyata lingkungan sekolah. Pembelajaran ini dirancang agar siswa belajar secara berkesadaran, reflektif, dan bermakna, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan design thinking. Tahap 1, empathize. Siswa melakukan observasi langsung di kebun belakang sekolah dan mengikuti kegiatan makan siang bersama. Mereka menemukan bahwa kebun jarang dikunjungi dan limbah basah sisa makan siang selalu dibawa kembali ke dapur. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong siswa melakukan wawancara dengan tukang kebun sekolah dan chef penyedia makan siang, sehingga data nyata mulai terkumpul dari lapangan. Tahap 2, define. Data yang diperoleh kemudian dianalisis bersama dalam tahapan define. Siswa mendefinisikan masalah dan mengajukan berbagai ide solusi. Dari diskusi ini, siswa belajar bahwa tidak semua ide dapat diwujudkan, sehingga diperlukan solusi yang realistis dan berdampak. Tahap ketiga, ideate. Ide-ide yang muncul kemudian dikerucutkan menjadi 3 fokus utama, berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Sehingga terpilihlah 3 ide utama, yakni 1. Pemanfaatan kebun belakang, 2. Pembuatan kolam ikan, 3. Pengolahan limbah menjadi pupuk cair. Inilah tahapan ideate. Dari sinilah lahir konsep aquaponik yang kami sebut dengan aqua farming. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang sistem, memilih tanaman dan ikan, serta menyusun alur kerja. Tahap 4, prototype.
Prototype dikembangkan melalui desain manual dan digital menggunakan aplikasi Canva. Siswa belajar secara langsung dari narasumber Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, lalu mempraktekkan pembuatan aquaponik sederhana dari galon bekas dan netpot. Bersama guru dan pendamping sekolah, siswa merakit sistem aqua farming hingga siap untuk digunakan. Tanaman dibibitkan, ikan lele dilepaskan, dan perawatan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari pembelajaran berkelanjutan. Tahap 5, tes. Evaluasi dilakukan melalui tes tulis, kuis digital, dan praktik pengamatan pertumbuhan tanaman secara berkala. Begitu juga dengan pertumbuhan ikan dan kondisi komposter cair. Siswa juga menyusun laporan dan menuliskan pengalaman proyek dengan bantuan teknologi Gemini AI. Tahap ke-6, present. Pada tahap present, siswa mempresentasikan hasil proyek dan mengikuti window shopping. Mereka saling berbagi informasi, memberi umpan balik, dan belajar dari karya teman lainnya. Media dan teknologi yang digunakan dalam inovasi pembelajaran ini antara lain Students Activity Project Team berbasis Canva, video pembelajaran yang diambil dari YouTube, kuis interaktif, poster digital, serta refleksi kreatif menggunakan Gemini AI dan Mentimeter. Hasil dari implementasi inovasi pembelajaran ini menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait kemampuan penalaran kritis siswa. Nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 88,64 dengan end gain sebesar 0,63 dengan kategori sedang. Inovasi ini juga memperoleh validasi ahli yang sangat valid pada desain pembelajaran dan materi pembelajaran. Kepraktisan guru juga memperoleh nilai sangat praktis. Respon siswa sangat positif dan pembelajaran lebih menyenangkan serta menantang. Selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis, inovasi ini berdampak pada terbentuknya budaya sekolah ramah iklim. Proyek ini menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan kepedulian lingkungan. Melalui inovasi ini, saya belajar bahwa penalaran kritis tumbuh ketika siswa diberi ruang untuk mengalami, berpikir, dan merefleksikan pembelajaran secara nyata. Semoga inovasi ini dapat memberi inspirasi praktik pembelajaran yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan berdampak demi masa depan pendidikan. Saya Rika Maharani, selaku Ketua Jenjang kelas 4, sangat mengapresiasi proyek STEM kelas 4 yaitu aqua farming, di mana anak-anak menggagas ide ini berawal dari adanya limbah basah dari catering dan juga melihat kondisi sekolah yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui STEM ini, anak-anak mampu meningkatkan kemampuan bernalar kritis, komunikasi, kreativitas, dan juga kolaborasi. Semoga anak-anak tetap semangat dalam berproses dan bisa melestarikan bumi kita. Saya sangat berkesan sekali dan bangga bisa mendampingi anak-anak juga, karena di sini anak-anak akan belajar tampil percaya diri, berpikir secara analisa, dan sudah melakukan sesuatu tuh learning by experience gitu Ustazah. Dan sudah sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Ya, saya merasa sangat bangga ya, luar biasa. Naura yang masih duduk di kelas 4 sudah bisa membuat suatu proyek, kemudian menuangkannya dalam sebuah cerita, diolah dengan menggunakan sarana AI, di mana di zaman yang sekarang ini adalah zaman yang serba digital ya ya. Jadi ya excited banget, luar biasa. Ini adalah penggabungan antara kita bekerja di lapangan atau belajar di lapangan, kemudian berpikir kritis, dan sampai menggunakan media digital untuk dapat membuat suatu cerita yang dapat menggambarkan kegiatan Ananda di lapangan. Hello friends, it is our STEM project about aqua farming cordofish. This STEM project increases critical thinking, renewal in understanding, and applying knowledge.
Menurut saya, proyek STEM ini sangat bagus karena bisa mengurangi limbah catering dan bisa memanfaatkan taman belakang sekolah. Cordofish juga bisa untuk melestarikan bumi agar bumi kita tetap hijau. How do you think about our Cordofish project? My comment is, I think this is a good project for the environment because our earth needs greenery. Kalau menurut kakak gimana? Menurut saya bagus-bagus aja ya, karena ini juga membantu kita belajar